Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pembahasan kita kali ini berlanjut mengenai persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umumnya seperti ini ya. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna, x kuadrat tambah bx tambah b per 2 dikuadratkan sama dengan c tambah b per 2 dikuadratkan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambah b per 2 dikuadratkan. Contoh x kuadrat tambah 8x kurang 20 sama dengan 0. Carilah penyelesaiannya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kenapa kita mempelajari dengan cara yang kedua ini? Karena tidak semua akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Jadi kalau nggak bisa difaktorkan, caranya yang kedua itu yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lanjut. Bagaimana cara yang pertama? Cara yang pertama yaitu x kuadrat ditambah 8x dikurang 20 sama dengan 0. Langkah berikutnya, x kuadrat ditambah 8x, konstantanya pindahkan ke kanan. Negatif, berarti kalau pindah ke kanan jadi positif. Sebelumnya kita tentukan dulu di sini. Di sini A-nya 1, ini B-nya 8 berarti ya. Dan C-nya min 20. Setelah seperti ini, x kuadrat ditambah 8x sama dengan 20. A dikurang 2 dikuadratkan. Nah, ini cara kalau diuraikan atau cara cepat untuk pemangkatan 2, a kuadrat dikurang 2 kali minus 2 min 4 kali A min 4A ditambah 4. Jadi tujuan kita yaitu untuk mengubahnya seperti ini. Dalam kurung dipangkatkan 2. Nah, sedangkan di sini kan ada 3 suku ya. Sedangkan di sini masih 2 suku. Nah, satu lagi belum ada. Nah, inilah yang dinamakan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk mencari yang akhirnya, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara x kuadrat tambah 8x. Dengan cara apa? Dengan cara ditambahkanlah b per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 20. Di ruas kanan juga ditambahkan b per 2 dipangkatkan 2. Supaya apa? Supaya kuadratnya menjadi sempurna. Nah, kita lanjut. X kuadrat ditambah 8x. B-nya tadi kan 8 ya. 8 dibagi 2, 4. Berarti 4 kuadrat sama dengan 20 ditambah, di sini juga pastilah 4 kuadrat. Kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, di awal udah bentuk kuadrat, di akhir juga udah bentuk kuadrat, maka bisalah kita buat menjadi bentuk pangkat 2. Jadi di dalam kurung ini apa? Yang di dalam kurung ini yang awal ini x dan yang akhir ini 4. Tandanya apa? Tandanya kita lihat di sini positif ya. Jadi kita buat tambah. Kalau di tanda kedua ini negatif, berarti di sini kita buat kurang. Next. Jadi tujuan melengkapkan kuadrat sempurna ini membentuk menjadi dalam kurung dipangkatkan 2. Seperti ini jadinya. Sedangkan yang di sebelah kanan sama dengan 20 ditambah 4 kuadrat 16. X ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 36. Sudah. X ditambah 4 sama dengan
Ini kalau kita hilangkan kuadratnya, maka di sebelah kanan itu diakarkan. Tapi plus minus. Kenapa plus minus? Karena di sini bentuk kuadrat. Jadi kalau hilang kuadratnya, plus minus di kanan, plus minus akar dari 36. Oke. X ditambah 4 sama dengan plus minus akar 36 6. X sama dengan, ini pindahkan ke ruas kanan, minus 4 plus minus 6. Oke, udah sampai sini kita pisah. Untuk X1 min 4 yang pertama ditambah 6, hasilnya A. Min 4 tambah 6 2. Atau X2 nya min 4 yang kedua itu dikurang ya, 6, maka X2 nya dapat min 4 dikurang 6 min 10. Oke, sehingga dapatlah penyelesaiannya X1 nya sama dengan 2 atau X2 nya sama dengan min 10. Oke, jadi kira-kira seperti inilah cara untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Digunakan apabila akar-akar bersama kuadrat itu susah untuk difaktorkan atau bahkan tidak bisa difaktorkan, sehingga kita menggunakan cara yang kedua ini. Oke, contoh yang kedua. 2x kuadrat, ini contoh yang kedua ya. 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 20 sama dengan 0. Oke, nah kita cek dulu. Di sini A-nya itu bernilai 2 koefisiennya ya. A-nya itu 2. Nah, nggak boleh kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna A-nya itu haruslah 1. Jadi bagaimana caranya? Ya supaya di sini 1 diapakan? Dibagi 2. Karena 2 bagi 2 1. Jadi kalau di sini 5 dibagi 5. Kalau di sini 3, berarti di sini dibagi 3. Oke. Berarti semuanya kita bagikan dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2. Tinggal 1x kuadrat dikurang 3x dibagi 2. 3 per 2x. Dikurang 20 bagi 2, 10 sama dengan 0. Oke, inilah persamaan yang barunya setelah dibagi 2. Oke. Next, berarti di sini A-nya 1, B-nya min 3 per 2, C-nya min 10. Oke, langkah berikutnya, X kuadrat dikurang 3 per 2X, konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Di sini negatif, pindah jadi positif 10. Oke, langsung kita lanjut. X kuadrat dikurang 3 per 2x. Oke, tadi harus ditambah berapa di sini? Harus ditambah b per 2. B-nya berapa? B-nya 3 per 2. Langsung aja ya kita buat di luar. B-nya kan b per 2 ya. Dikuadratkan. B-nya 3 per 2. 3 per 2 dibagi per lagi 2. Per lagi 2 arti kan dibagi 2 kan. Jadi seperti ini aja ya. Dibagi 2 berarti 3 per 2 dikali, kalau dibalik 1 per 2. Jadi dapatnya 3 per 4. Jadi di sini ditambahkan 3 per 4 dikuadratkan sama dengan 10 ditambah di ruas kanan juga ditambah 3 per 4 dikuadratkan. Oke, sampai sini cukup jelas ya. 3 per 4 tadi dari mana? 3 per 4 dari B per 2. Oke, kan di sini harus tambah B per 2. B per 2 nya saya uraikan di sebelah kanan. Oke, setelah ini sudah berbentuk kuadrat, yang ini juga udah berbentuk kuadrat, maka kita buatlah ke dalam kurung. X 3 per 4. Ini tandanya kita buat apa? Negatif, karena tanda kedua negatif, maka di sini harus negatif. Awas silap ya. Di sini sering silap tanda.
Kalau di sini negatif, maka kita buat sini negatif. Kalau di sini positif, maka di sini kita buat positif. Lanjut, 10 ditambah 3/4 dalam kurung, berarti atas dan bawah sama-sama dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4 16. Oke. Sampai di sini. Next. Lanjut. X dikurang 3/4 dikuadratkan sama dengan, ini kita cari di luar aja ya, 10 ditambah 9/16. Oke, ini pecahan loh. Pecahan itu di pelajaran SD juga udah ada ya, di kelas 7 dan 8. Oke, ini tinggal kita kalikan aja. 16 kali 10 160 ditambah 9/16, 169/16. Oke, berarti di sini 169/16. Oke. Kita buat di luar supaya jalannya nggak terlalu panjang ya. Next. Setelah sudah dapat X dikurang 3/4, kuadratnya kita hilangkan, maka di sebelah kanan plus minus akar dari 169/16. Oke. Kalau hilang kuadratnya, maka di ruas kanan diakarkan. X dikurang 3/4 sama dengan plus minus akar 169. Berapa? 13 ya. Akar 16 4. Oke. Kita pindahkan X sama dengan, karena X yang mau dicari, maka ini harus kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif pindah ke ruas kanan, positif ya, 3/4 plus minus 13/4. Oke, sekarang kita cari untuk X1. 3/4, yang positif dulu kita pakai, positif 13/4 sama dengan, satu lagi, X2 sama dengan 3/4. Kita pakai yang negatifnya, negatif 13/4 sama dengan, oke, kita cari hasilnya. Ini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan aja yang di atasnya. 3 tambah 13, 16/4 sama dengan 4. 3 dikurang 13, kecil kurang yang besar berarti negatif ya. Negatif berapa? 10/4. Sederhanakan lagi. Sama-sama bagi 2, min 5/2. Oke, maka dapatlah penyelesaiannya. X1-nya 4 atau X2-nya sama dengan min 5/2. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum.